Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada salah seorang karyawan eh, pegawai harian yang konsul ke saya terkait dengan gajinya yang tidak dibayarkan selama 3 bulan. Nah, eh, pertanyaannya kepada saya, apakah saya bisa menuntut perusahaan tersebut untuk membayar gaji saya dengan melaporkannya ke kepolisian. Jadi pertanyaannya ke kepolisian. Nah, berangkat dari pertanyaan dan kronologis dari kejadian yang disampaikan ke saya, ternyata bapak tersebut mendapat pekerjaan dari salah satu subkontraktor, di mana direktur dari perusahaan kontraktor ini menghilang atau tidak membayarkan gajinya. Jadi setelah saya telusuri, ternyata ada sebuah perusahaan besar, dalam hal ini BUMN, dengan salah satu pemenang tender. Tentu ada perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertamanya ini adalah BUMN, kemudian pihak yang keduanya ini adalah vendor yang memenangkan tender dari BUMN. Jadi diadakanlah surat perjanjian kerja antara dua pihak tersebut, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya pihak kedua ternyata mengalihkan pekerjaan ini kepada perusahaan lain atau disubkonkan pekerjaan tersebut ke pihak lain. Anggaplah itu adalah PT C. Nah, bapak yang mengadu ke saya ini adalah bekerja di PT C. Nah, yang gajinya tidak dibayarkan selama 3 bulan tersebut. Nah, sementara hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh bapak ini, yaitu hasilnya ini adalah diperlukan oleh PT A, atau yang dalam tadi adalah BUMN, ya, pihak pertama. Nah, sehingga bapak ini sudah mengadukan nasibnya ke kontraktor induknya, vendor induknya yang kerjasama sama BUMN tadi atau pihak kedua. Tetapi sebenarnya bapak tersebut tidak mempunyai ikatan pekerjaan maupun hubungan hukum dengan pihak kedua tersebut, yang mana bapak ini hanya dia mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan subkontraktor tersebut. Nah, kemudian bapak tersebut juga menanyakan ke saya, bagaimana Pak kalau sekiranya perusahaan atau direkturnya ini saya laporkan ke kepolisian, begitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya, perlu diketahui bahwa terkait dengan adanya ikatan perjanjian, ini adalah merupakan sebuah hubungan keperdataan, baik antara BUMN dengan vendor yang menang, pihak pertama dan pihak kedua, dan pihak kedua yang mensubkontraktorkan kepada pihak ketiga atau PT C. Nah, di situ ada perikatan perjanjian. Nah, bapak tersebut tentu ada mempunyai hubungan hukum dengan PT C. Sementara PT C ini tidak membayarkan gajinya. Nah, yang jadi inti permasalahan adalah bapak ini adalah
perjanjian tersebut hanya akan digaji di atas UMR ya, sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. Tahun-tahun pertama mulus ya. Kemudian di akhir-akhir kontrak, karena antara pihak pertama BUMN dengan pihak kedua kontraktor yang menang ini dibayar pekerjaannya itu sesuai progres pekerjaan. Nah, di saat progres pekerjaannya ini hanya tinggal sekitar 20%, itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Itu pekerjaan di lapangan oleh karyawan dari subkontraktor tadi sudah selesai. Nah, tapi hasilnya ini masih ditahan oleh karyawan. Nah, pertanyaannya juga kepada saya menanyakan seperti ini, Pak, apakah saya berhak untuk menahan berkas-berkas yang sudah saya kerjakan ini, Pak? Saya tidak akan berikan kepada kontraktor C atau yang subkontraktor tadi, karena ini pegangan saya. Nah, sebenarnya jika hak-haknya itu belum dibayar, nah itu bisa berlaku retensi. Nah, retensi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, untuk hal tersebut sebenarnya kalau kita melihat dari sisi keperdataan antara pihak pertama dengan pihak kedua, antara BUMN dengan vendor yang menang ini, sebenarnya kita harus lihat dulu apakah ada salah satu dari pasalnya yang menyatakan bahwa pihak kedua bisa melakukan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain apabila telah mendapat persetujuan dari pihak pertama misalnya. Nah, berarti kalau sekiranya PT B ini mengalihkan pekerjaan kepada kontraktor lain secara legalnya itu boleh. Kenapa? Karena memang sudah mendapat persetujuan dari para pihak yang berjanji, yaitu antara pihak pertama dan pihak kedua. Karena di situ tergambar yang namanya fakta sunt servanda. Perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi boleh. Nah, tetapi kalau sekiranya di dalam perjanjian itu tidak ada disebutkan, misalnya tidak ada disepakati terkait dengan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, jika pihak kedua mengalihkan pekerjaannya kepada pihak lain, sebenarnya dalam konteks keperdataan itu tidak boleh, karena harus yang pihak kedua yang melakukan pekerjaan tersebut, tidak boleh disubkan kepada pihak lain. Nah, tapi sayangnya waktu Bapak itu datang ke saya, dia tidak tahu sama sekali bentuk kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua. Terkait dengan hal ini bisa diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Tidak diselesaikan melalui pihak kepolisian. Karena di situ tidak ada unsur pidananya. Yang ada di situ adalah terkait dengan prestasi saja, yaitu ingkar janji saja terkait dengan pembayaran remunerasi atau pembayaran jasa yang diberikan kepada karyawan dari subkontraktor tadi. Berkaca dari kasus ini, sebenarnya ini adalah pelajaran bagi rekan-rekan semua. Apabila kita, teman, saudara, dan kerabat lainnya jika mendapatkan pekerjaan, pastikan dan buatlah kontrak kerja secara tertulis agar nanti bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan hak dan kewajiban, sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Makanya setiap perjanjian, terutama terkait dengan perikatan pekerjaan,
dilakukan secara tertulis. Baik itu bentuk kontraknya adalah PKWTT, karyawan tetap, maupun karyawan harian atau pegawai harian PKWT. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Jadi solusi yang ditawarkan terkait dengan sengketa-sengketa kompensasi, permasalahan perselisihan hak dan kewajiban antara pemberi kerja dengan penerima kerja tentu harus melalui pengadilan hubungan industrial. Itu kalau menempuh upaya hukum. Tetapi jika menempuh penyelesaian secara alternatif, rekan-rekan bisa dilakukan melalui mediasi di luar pengadilan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.